Halo, salam satu hobi, jumpa lagi dengan Javin Safam. Di video kali ini kita akan membahas untuk efek pukulan ayamnya. Jadi seperti apa efek-efek pukulan ayam, karena semakin hari semakin banyak ya untuk para pemain ayam, entah itu yang baru atau yang baru bermain ayam, atau baru suka dengan ayam, atau baru seneng-senengnya lagi main di gelanggang ya. Ini harus paham efek pukulan ayam. Mungkin buat teman-teman yang baru bermain ayam ya, jadi belum begitu paham apa yang dimaksud dengan efek pukulan ayam ya. Bahkan dari foto-foto tua atau foto-foto lama ya, ini banyak juga yang ternyata masih belum paham tentang efek pukulan ayam. Nah, di sini pukulan ayam saya bagi menjadi dua, yaitu pukulan ayam yang keras dan pukulan ayam yang kecil. Nanti seperti apa efeknya teman-teman bisa pahami di video ini. Yang pertama yaitu pukulan keras yang berefek ya. Jadi pukulan keras yang merusak dan berefek. Apa yang dimaksudkan dari pukulan merusak dan berefek? Yaitu pukulan yang membuat lawannya itu berganti sola, atau pukulan yang membuat lawannya ambruk, atau pukulan yang membuat rawis ayam lawan itu berdiri, atau pukulan yang membuat lawan loncat-loncat dan membuat leher lawan menjadi pendek, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, pukulan-pukulan seperti ini biasanya mempunyai ciri khas itu tidak bersayap ya, atau biasanya suara itu geluduk ya. Geluduk seperti itu biasanya suaranya. Jadi bukan suara prak prak, suara sayap itu bukan ya. Jadi mempunyai ciri khas tuh suaranya seperti suara geluduk ya. Geluduk, geluduk, dan langsung mempunyai efek seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dan biasanya pukulan yang seperti ini menyisakan bekas ya. Biasanya bekas gosong atau memar. Nah, pukulan yang sekeras ini ya, yang mempunyai efek seberat ini kalau di satu titik ini sangat berbahaya ya. Jadi teman-teman bisa pahami ya. Jadi efek pukulan yang keras dan mempunyai efek yang seperti saya sebutkan tadi, apalagi kalau bisa menetap di satu titik, ini sangat berbahaya sekali. Dan pukulan ini sangat berefek sekali ketika mengenai ayam yang lawannya itu bisa lebih mudah. Ini sangat berefek sekali. Jadi ketika teman-teman bermain ayam ya, apalagi main di gelanggang, teman-teman harus pahami apa yang bisa saya jelaskan di video ini. Apalagi kalau teman-teman mau jualan ayam ya, kalau bisa teman-teman tuh jual yang berkualitas ya. Contoh pukulan-pukulan yang berefek, tada ayam yang bagus, teknik yang bagus, dipukul ayam yang juga doyan, seperti itu kalau teman-teman mau jualan ayam ya. Jadi teman-teman kalau sebelum jualan ayam harus pahami dulu karakter ayam ya, teknik-teknik ayam, jenis pukulan-pukulan ayam, pukulan berefek, tada, seperti itu. Kalau orang jualan ayam tidak ngerti ayam atau baru bermain ayam, ini sangat berbahaya sekali ya. Hanya karena modalkan uang beli ayam import ya, lalu diternak, itu belum tentu bagus hasilnya. Karena apa? Yang ternak belum ngerti ayam gitu loh. Jadi kalau mau jualan ayam harus ngerti ayam dulu, baru cari ayam yang berkualitas, yang mempunyai efek, yang pukulan keras dan berefek, tada bagus dan terah juara, baru diternak, seperti itu. Jadi orang yang beli nggak kecewa. Jadi untuk memahami pukulan-pukulan ayam berefek ini sangat penting sekali ya, terutama untuk jualan ayam atau untuk ternak, dan terutamanya lagi untuk main di gelanggang, agar teman-teman tidak kalah terus menerus ya. Berikutnya ada yang jadi ayam yang pukulannya keras dan berefek, namun di sisi lain pukulannya berpindah-pindah. Nah, pukulan yang berefek tapi berpindah-pindah ini biasanya memudahkan lawan untuk berdandan ya, atau membenahi apa yang mencederai dirinya. Jadi lawan itu kalau dipukul keras, kalau pukulannya pindah-pindah, itu lawan biasanya masih bisa berbenah. Yang sangat berbahaya kalau pukulan keras dan berefek seperti yang saya sebutkan tadi, namun di satu titik. Jadi perlu pengetahuan dan perlu waktu ya untuk teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan di video ini. Dan berikutnya ada juga ya pukulan ayam itu keras ya, pukulan keras tapi tak berefek. Nah, biasanya karakter-karakter ayam seperti ini biasanya pukulan yang bercampur dengan sayap ya. Jadi seakan-akan suaranya benar-benar keras ya, namun itu ternyata suara sayap. Jadi teman-teman ketika menyeleksi ayam itu harus jeli ya. Itu benar-benar pukulan suara kaki ayam, benar-benar mengenai sasaran, atau hanya suara sayap ya, atau suara pukulan yang diimbangi dengan sayap. Biasanya pukulan itu kalau diimbangi dengan suara sayap yang keras, itu pukulannya tidak akan berefek fatal ya. Biasanya seperti itu kebanyakan. Jadi carilah ayam yang suaranya tidak begitu keras tapi pukulannya benar-benar tembus dan berefek. Jadi untuk pukulan ayam yang keras dan suara sayap ya, biasanya ini tidak mempunyai efek yang bagus, dan rata-rata biasanya sasaran pukulan itu pindah-pindah.
itu karena konsentrasi ayamnya juga kurang bagus atau IQ-nya ayamnya juga kurang bagus ya. Jadi suaranya suara sayap dan sasarannya pindah-pindah, sedangkan pukulannya juga tidak berefek. Ini teman-teman juga harus bisa bedakan. Dan untuk pukulan yang keras dan berefek seperti yang disebutkan tadi ya, ini sasarannya biasanya sih dia tidak tentu ya. Ada yang kepala, ada yang otak belakang, ada yang di badan, ada yang di punggung, ada yang di, biasanya tuh tidak tentu ya untuk sasaran pukulnya. Cuman biasanya tuh menetap. Contoh seperti ayam berakot ya, ayam full berakot gitu. Efek pukulannya lama memang kelihatannya. Itu menangnya biasanya di 3 air atau 3 air lebih gitu ya. Kalau ayam-ayam pakoi itu ya, kalau adu pukul gitu ya. Nah nanti efeknya kelihatan di sekitar 2 air ke atas ya. Biasanya di 3 air itu baru kelihatan. Lawannya sininya memar-memar karena dihantam di satu titik di sini. Itu lawannya memar-memar, lawannya gosong-gosong. Nah nanti lama-lama ayam tuh jadi kaku ya, lawannya jadi kaku, nggak bisa naik dan kram, akhirnya ayam nggak bisa jalan. Nah ini efek pukulan namanya ya. Jadi teman-teman ketika mengamati ayam di sebuah gelanggang atau di waktu abar ya, itu dilihat. Jadi efek pukulan tuh pasti membekas ya, entah itu gosong atau luka-luka seperti itu, atau memar ya. Jadi akan kelihatan. Jadi teman-teman bisa lihat nanti contoh satu air ya, satu air itu kelihatan mana ayam yang lebih memar. Dia akan kelihatan. Kalau ayam-ayam pukul badan ini memang lama efeknya. Cuman lama kelamaan ayam lawan tidak bisa naik. Jadi walaupun ayam berakot ya, kalau pukulannya tidak dalam, tidak membekas, tidak berefek, itu juga bisa fatal ya. Bisa fatal untuk dirinya sendiri karena tidak berefek pukulannya. Tapi kalau ayam berakot pukulannya dalam dan berefek ya, bisa meninggalkan memar, bisa meninggalkan luka-luka di badan. Itu sangat berbahaya nanti di sekitar 3 airan ya kelihatannya. Jadi efek pukulan kalau ayam pukul badan tuh efeknya nanti terlihatnya di sekitar 2 air ke atas. Dan selanjutnya yaitu pukulan ayam yang kecil. Nah ini yang berbahaya ya. Jadi pemain-pemain di gelanggang biasa botoh unggul tuh bisa meletus ya, bisa terkecoh dengan ayam yang pukulannya kecil. Pukulan ayam yang kecil ini yang akan saya ceritakan di video ini yang paling disukai oleh botoh-botoh Asor atau pemain-pemain yang suka main Asor. Jadi buat teman-teman yang suka main Asor, kalau pelihara ayam, kalau bisa mempunyai tipikal ayam yang ini ya. Jadi pukulannya kecil namun berefek. Pukulan ayam yang kecil ini juga dibagi menjadi beberapa ya. Jadi ada yang pukulan kecil tidak berefek, ada yang pukulan kecil tapi berefek. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan yang pukulan kecil yang tidak berefek ini ya. Biasanya ayam-ayam mempunyai tipikal ayam yang pukulan kecil dan juga nggak ada efeknya. Ini biasanya ayam yang dicampuri dengan suara sayap tadi ya. Hanya suaranya sayap saja yang besar, cuman pukulannya suaranya juga kecil ya. Dan berikutnya pukulannya itu biasanya kecil dan tidak berefek karena kondisi ayamnya jelek sekali ya. Contoh ayamnya tuh pucat, ngesup atau kuning, atau kondisi ayam yang sangat kurang baik ya. Biasanya pukulannya sangat kecil dan tidak berefek. Pukulan ayam yang sangat kecil dan tidak berefek ini sangat rawan sekali untuk kalah ya. Karena apa yang diunggulkan hanya teknik. Ayam tidak bisa kalah kalau hanya di teknik ya. Kalau lawannya cuma di teknik saja juga tidak bisa kalah kalau tidak dipukul. Contoh kalau pukulannya ayamnya itu kecil dan tidak berefek, hanya teknik aja, gimana bisa kalah lawannya ya. Jadi kalau bisa ya tekniknya bagus, pukulannya itu sangat berefek. Kalau ayam pukulannya kecil dan tidak berefek, ini kebanyakan ya untuk menangnya susah ya. Nanti kalau menemukan lawan yang jelek pun biasanya masih bunuh atau draw. Jadi untuk menyeleksi ayam itu butuh kejelian dan pengetahuan ya, terutama pengetahuan mata, kejelian ya, dan pengetahuan tentang ayam itu penting sekali ketika menyeleksi ayam. Jadi tidak bisa orang baru main ayam terus ngomong ayam ini bagus. Ya memang semua orang bisa ngomong ayam ini bagus, cuman setiap manusia, setiap orang, setiap botoh itu mempunyai level karakter untuk bilang ayam itu bagus. Nah berikutnya untuk pukulan kecil yang berefek. Pukulan inilah yang sering membunuh botoh unggul ya. Jadi pukulan kecil namun berefek, tidak begitu kelihatan ketika orang rame teriak-teriak itu tidak begitu kelihatan. Tapi pukulan ini ada efeknya, walaupun kelihatannya kecil tapi ada efeknya. Dan ini hanya beberapa orang saja yang tahu ya. Jadi hanya botoh-botoh yang pengalaman, botoh-botoh yang ngerti pukulan-pukulan dan efek-efek pukulan yang tahu. Jadi kalau orang yang main syukur-syukur main
main unggul, main asor, ini sangat berbahaya sekali kalau ketemu ayam yang karakter seperti ini. Nah, pukulan ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi pukulannya kecil namun benar-benar suara ceker ya, benar-benar pukulannya itu pakai ceker. Dan biasanya karakternya pukulan ini biasanya menetap di satu titik, dan ini sangat berbahaya sekali. Dan di sini saya kasih contoh untuk pukulan yang menetap di muka atau di wajah ayam ya. Kita kasih contoh di sini, pukulannya kecil namun menetap di muka lawan. Ini pukulan full ceker, menetap di satu titik. Nah, pukulan ini cenderung akan meninggalkan luka atau meninggalkan bekas ya. Contoh luka-luka di wajah dan bisa perem. Perem itu wajah ayam tuh menghitam. Efek pukulan kecil ini ya yang menetap dan membuat ayam lawan menghitam, ini sangat berbahaya sekali. Lama-lama membuat mata ayam tuh ya lawannya tuh rabun, hilang penglihatan, hilang kesadaran, membuat ayam kuratan, lalu tak kuat dan lari. Kebanyakan ayam tuh kalau mukanya menghitam itu biasanya pasti nanti hilang kesadaran, pasti nanti lari ya. Kalau sudah kehilang kesadaran tuh tidak akan lama, pasti lari nanti. Ini bisa dipegang ya nanti omongan saya. Nah, bila teman-teman menemukan ayam yang karakter pukulannya seperti ini kalau bisa dibeli ya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau buat main nanti sangat enak sekali. Ini pukulannya yang sangat ditakuti dan sangat berbahaya sekali. Nah, itu tadi untuk penjelasan untuk mengenai pukulan ayam yang kecil dan berefek itu teman-teman kalau bisa pelajari ya. Itu karena efek yang itu sangat berbahaya sekali ya. Efek yang pukulan ayam kecil tapi bisa lawan tuh mukanya menghitam, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau teman-teman baru belajar main ayam, kalau bisa benar-benar dipelajari untuk hal yang pukulan yang seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pukulan saraf. Pukulan saraf ini identik ya, pukulannya juga di satu titik. Pukulannya menetap dan menghantam di area-area saraf dan persendian. Biasanya pukulan yang seperti ini mempunyai karakter ya, ini membuat ayam tuh hilang ingatan, hilang kesadaran, bahkan juga hilang penglihatan. Biasanya pukulan seperti ini dicampuri dengan jalu. Pukulan saraf seperti ini juga sangat berbahaya ya, karena pukulan ini juga bisa membuat ayam lumpuh ya. Jadi membuat ayam hilang kesadaran tuh lama karena yang dihantam sarafnya, persendiannya, jadi hilang kesadaran itu cukup lama. Ini pukulan yang ini seperti ini juga berbahaya. Dan ingat ya, pukulan saraf ini identik berulang dan susah untuk dipulihkan. Dan pukulan ini biasanya di satu titik. Jadi teman-teman ingat ya, pukulan itu ada beberapa tadi, efeknya beberapa tadi. Teman-teman harus bisa pelajari kalau memang mau bermain ayam. Namun di sebuah pertandingan ya di gelanggang, teman-teman juga harus amati keduanya ya. Jadi dari kecepatan, dari tekniknya, dan dari kesempatan ayam mukul ya. Jadi teman-teman harus pelajari itu juga ketika di gelanggang. Jadi contoh bawa ayam ya yang pukulannya saraf, tapi nggak ada kesempatan mukul, lawannya tekniknya lebih bagus dan lawannya pukulannya juga bagus, ini nanti juga susah. Jadi ketika teman-teman main di gelanggang, main ayamnya orang ya yang kita nggak tahu ya, ini juga harus menjadi pertimbangan. Jadi kita harus pertimbangkan dari pukulan, dari segi tekniknya, dari segi kesempatan mukulnya, dan dari segi daya tahan ayamnya. Itu perpaduan ya, ketika kita main ayam di gelanggang itu harus benar-benar teman-teman amati. Dan dari efek-efek pukulan ayamnya yang mana, dan si A dan si B, itu teman-teman harus amati. Dan ingat ya, ayam itu pertama kondisi. Ketika kondisi ayam itu jelek, walaupun sebagus apapun ayamnya, itu biasanya tidak bisa mengeluarkan kemampuannya dengan maksimal ya. Jadi pertama kita lihat harus pertama kondisi. Jadi walaupun kita bawa ayam bagus, pukulan saraf atau pukulan berefek tadi bikin perem, tapi kalau kita bawa ke gelanggang ayam itu kondisinya jelek atau kuning atau ngesuk, itu juga ayam tidak bisa mengeluarkan dengan maksimal kemampuannya. Jadi dari yang saya bahas tadi, teman-teman harus bisa padukan ya. Jadi dari kesehatan ayam, efek pukulan, daya tahan, teknik, kecepatan, dan kesempatan mukul, itu teman-teman harus padukan apa yang saya bicarakan dan bandingkan antara ayam dan B kalau teman-teman main di gelanggang. Dan ini sharing dan berbagi pengalaman ya dan pengetahuan buat teman-teman yang baru bermain ayam. Jadi teman-teman bisa pahami efek-efek pukulan ayam ya yang berefek itu seperti apa dari cerita-cerita saya, dari pengalaman saya tadi, dari pengetahuan saya. Semoga teman-teman bisa terapkan di rumah, yang bisa dipelajari, dan semoga bisa menambah ilmu teman-teman yang ada di rumah yang baru bermain ayam. Oke, salam satu hobi. Bye-bye.